Sampurasun, assalamualaikum. Nepangkeun sim kuring wasta campurnya bahasa Indonesia bahasa Sunda. Agus Rohaedi, pami di Facebook Agus Rohe distro Sunda. Kaleresan abdi nyarios di dia salaku pupuhu utama atau di istilah di kita namanya Puma ya, Puma. KIS atau napi Komunitas Iket Sunda. Seharusnya KIS itu singkatan dari Komunitas Iket Selendang Sunda, Kang. Ada selendangnya. Tapi dari penamaan singkatan tetap esna hiji we lah, tekedah dua gitu. Kayak bisa diartikan maknana lain kan pami double S mah gitu. Jantan KIS ieu alhamdulillah tos ngadeg kamari tahun kamari ulang tahun anu ka-10. Jadi berdiri tahun 2011. Jadi tos 10 tahun. Tos 10 tahun sumuhun. Iket Sunda anu namina totopong sebenarnya. Leres bahasa Sundana pami iket Sunda itu namina totopong. Totopong. Pami di Bali kan udeng ya. Udeng pami di Sunda namina totopong. Di Jawa belangkon. Mohon belangkon di Sunda oge aya namina bendo gitu Nah, kan. asisten nuju mempraktekeun di asisten Kagus di samping ya. Sada mina ieu. Kang Asep, Kang Asep, Kang Asep nuju ini bener-bener ikat. Jadi ini berupa kain. Ini asli teh ieu nya. ya salasna itu pinteran euy. pami ikat sapertos kieu Langsung kita praktekkan. artinya didamakeun di anggota tina kain segi opat. Kain segi opat. Nu biasana ukuran antawis minimal 80 cm sameter 10 ge aya sameter 5 lah idealna. Eta teh lembar kain anu diserahkeun di komunitas namina iket amparan. Iket amparan. Di pami di marketplace-nya atau napi di produk pedagang iket biasa disebut iket gebaran gitu ya atau napi iket segi opat lah gitu ya. Aya oge iket praktis sapertos nu dianggo ku abdi. Pami di komunitas namina iket panganteur kan. Iket panganteur. Jadi sapertos nu ku abdi nu ku akang di angge iket panganteur. Kunaon ku abdi dinamian iket panganteur. Karena status dari iket yang seperti ini adalah bukan tujuan kita semuanya pakai begini, tapi diusahakan kedepannya orang yang pakai iket panganteur ini nganterkeun anjeunna supados tiasa terampil ngangge iket sapertos Kang Asep nuju ayeuna proses eta gitu. Jadi biasa sapertos Kang Asep tadi. Mohon. Kan yang namanya budaya melestarikan atau napi memperkenalkan lagi budaya yang sudah hampir hilang itu dengan strategi ngawanohkeun heula deui. Ngawanohkeun heula. Janten kedah tiasa heula ngalipet nyalira. Yang penting pakai aja dulu. Gitu. Setelah dia merasa pantas, merasa cocok gitu ya. Lama kelamaan dia akan kumanya pasti kabita gitu ku anu nganggo iket amparan sabab pami iket amparan kan bade bentuk naon-naon oge tiasa. Yang penting berupa kain. Mohon. Kira-kira tiasa bentuk parekos jengkol, barama seplak itu berbagai berpuluh-puluh beratus-ratus mode iket bisa dia aplikasikan. Sedangkan dari iket panganteur mah kan panginten ya paling 2-3 bentuk yang bisa dimodif gitu kan. Jadi iket yang tinggal pakai itu disebutna iket panganteur, nganterkeun anu nembe wanoh kanggo pengenalan kepada iket Sunda ya. Kanggo nganggo anu iket anu leres-leres ajen karena produk Sunda totopong ieu janten tiasa meulitkeun ngiketkeun iket amparan ieu janten berbagai rupa iket gitu. Kang Asep tak angges ya. Beres. Pan kedah ngangge ieu jampe-jampe. Oh, jampe harupat. Ya artinya memakai iket itu tidak hanya sekedar pantas ketika dia pakai, tapi proses ngiketna ega eta udah berupa satu proses keunikan tersendiri kan. Ya tadi kelihatannya dari awal tadi
Kang Ya. Asep ngamparkeun sarungna Ya. dina nanti teh dina sampean Ya. sampai jadi begini. Ya. Gitu ya. Nanti kita demokan ya, buka deui nanti. Dan kapayuna insya Allah lah pami abdi berbagai program terus berjalan. Salah sawiasna bagaimana ngiketkeun iket atau napi ngiketkeun iket ka ngistrena namina ke orang lain itu akan bisa berbentuk berupa lomba mungkin ya, atau berupa suatu lomba pasang ikat gitu ya. suatu ekstrakurikuler tersendiri di sekolah yang di situ kan apapun aktivitas yang memakai gerak manusia itu kan bisa dijadikan pelatihan motorik tubuh kita ya, atau istilah edukasinya bisa mengembangkan gerak motorik anak itu bisa menjadi suatu kegiatan yang sangat positif kan. Kembali ke KIS Kang Agus. Ya. KIS berdiri tahun 5 November 2011. 2011. Ya. Latar belakangnya apa? Ujug ngandirikeun. Ya. Ada pemicunya kan ya? Ya. Saya sendiri mengenal ikat Sunda itu jauh sebelumnya, itu sekitar 2006 Kang. Sejarah awal nanti abdi bertepatan dengan saat abdi di damel di Jakarta, abdi ke Bandung deui sekitar 2006 itu. Pada saat itu di Bandung secara serentak banyak sekali anak muda yang mendirikan distro Oh iya. clothing. Ya, ya. Dan saya lihat berbagai distro bermunculan, dipelopori oleh anak muda di daerah Dago kan waktu itu. Kang Vicky Satari itu dia mendirikan berupa satu habitat wirausaha di bidang kaos dan fashion anak muda. Nah, pada waktu itu saya tertarik untuk ikut karena memang bidang saya kan desain, artinya nyambung lah dengan desain fashion. Rencananya saya pengennya bikin distro yang lebih berciri khas kota Bandung. Cuma pada waktu itu kebetulan adik angkatan saya di Seni Rupa ITB itu sudah bikin namanya Mahanagari. Dan itu produknya dia tuh udah sangat bagus gitu ya. Semuanya bertemakan tentang kota Bandung dia bikin. Jadi prinsip anak seni rupa kan begitu ya, tidak ingin jadi follower gitu, harus menciptakan sesuatu minimal yang belum ada, atau ya minimal mengembangkan yang sudah tidak ada gitu kan. Malah saya memilih satu tematik yang lebih luas, bukan tematik kota tapi tematik budaya. Ya kebetulan saya lumayan lah, sekitar 3 tahun 4 tahun saya pernah aktivitas di Jalan Kopo ya, di padepokannya almarhum Pak Gugum Gumbira ya di Jugala. Kebetulan dulu saya sempat dipercaya untuk beraktivitas jadi tim kreatif artistiknya, beberapa kegiatan membuat kostum dan sebagainya. Ya akhirnya saya menamakan distro itu ke tema distro Kasundaan, jadi distro Sunda saya bikin. Distro Sunda. Distro Sunda. Jadi 2006-2007 lah saya bikin distro Sunda, dan pada perjalanan saya mempelajari produk-produk Sunda itu ada diantaranya satu produk yang unik, totopong. Yang notabene kalau distro itu kan ciri khas untuk penutup kepala pasti topi ya, topi kupluk gitu ya, atau berbagai penutup kepala di yang lebih ke arah tematik internasional kan gitu. Nah tidak ada itu yang bikin ikat Sunda gitu. Nah karena saya namanya distro Sunda ya, saya tertarik untuk mengembangkan ikat Sunda itu yang di distro lain nggak ada kan waktu itu. Akhirnya saya bikin, saya kembangkan, yang dari mulai saya penelusuran budayanya sampai ke spesifikasi produknya. Dan akhirnya ikat Sunda itu menjadi ciri khas distro saya waktu itu tuh. Dan mulai banyak
yang berminat. Saya sering juga pameran, dan kebetulan waktu itu yang mendukung saya pertama kali untuk saya bisa mempunyai stand-stand gratis ya di pameran itu pada saat Pak Dede Yusuf waktu itu menjadi wakil gubernur. Wakil gubernur ya, Dede Yusuf ya. Dia sangat tertarik, dia concern terhadap produk saya, akhirnya dia memberikan kemudahan-kemudahan saya untuk berpameran di berbagai stand yang ada di Kota Bandung maupun di luar Bandung. Sekarang anggota KIS berapa, Kang Agus? Anggota tercatat komunitas. di Tercatat grup Facebook ya, itu KIS. Grup Facebook itu di angka 18.000 ya. 18.000. Tapi kan 18.000 itu pasti ada beberapa yang akunnya sudah nggak ada, ataupun ada beberapa akun yang duplikat dan sebagainya ya. Oh, mediumnya Facebook ya, di grup Facebook? Ya, di Facebook. 18.000 yang aktifnya mungkin ya sekian persen lah, antara 20-30% yang aktif. Kegiatannya yang rutin apa? Kegiatan yang rutin sebenarnya ya dampak pandemi cukup lumayan signifikan ya dengan apa yang biasanya kita lakukan. Kalau dulu sebelum pandemi kita rutin tiap bulan itu ada pertemuan, dan hampir tiap bulan juga kita diminta untuk sosialisasi ya, dari mulai ke akademik. Kalau di finalis Mojang Jajaka itu kita sudah rutin Kota Bandung maupun provinsi. Ya. Gitu. Kalau sekarang kan banyak kegiatan offline yang tidak ada, tertunda, atau kita jadi menurun lah untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi. Nah, makanya salah satu kenapa saya mau diwawancara ataupun podcast seperti ini gitu ya. Ya karena sosialisasi budaya ini harus tetap berjalan gitu. Dan insya Allah KIS itu akan memperbanyak online sistem, karena budaya itu kan bisa berkembang dengan berbagai media. Di antaranya ya zaman sekarang yang paling sangat diandalkan itu adalah media audiovisual. Oke, kita ke Kang Asep dulu nih, biar Kang Agus bisa minum dulu. Kang Asep tadi pasang totop, ini asli ini. Ya, Kang Asep ini jadi anggota KIS sejak kapan? Sejak berdiri? Sejak berdiri. Ini sudah mahir ya. Tadi ini kerekam tadi Kang Asep ya. Ini jenisnya apa nih yang Kang Asep ini? Ini walang sungsang bisa ya. Walang sungsang. Ya, Kan katanya ada dua jenis kiwari, jenis baheula. Jenis baheula kenapa? Baheula aja. Bihari. Buhun. Bihari. Rekaan. Oh, ini rekaan. Iya. Rekaan. Jadi Kang Pemilunya kiwari. Kiwari. Rekaan. Soalnya yang diciptakan ini bukan dari Buhun. Ini kebetulan teman kita juga. Ini Kang Oo yang membuat bentuk seperti ini. Nanti Kang Oo kita wawancara juga ya. Yang dipakai oleh Kang Agus jenisnya apa nih? Kalau ini mahkota purwa. Jadi jenis ikat praktis atau ikat panganter. Bentuknya rupa ikat. Kalau bentuk ikat itu dinamakan rupa ikat kan. Rupa ikat itu mahkota purwa. Mahkota purwa. Makuta. Ya. Makuta Memang purwa. kalau di Sunda itu lebih ke arah makuta, bukan mahkota gitu. Makuta itu naon? Sami, mahkota. Ini istilahnya. mustika ya Kang O. Mastaka jadi mustika. Iya. Ya, jadi jenis totopong itu yang saya baca mah lebih dari 20 nama ya. Lebih dari 20 nama totopong. Kayak Parenkos jengkol, yang saya pakai itu namanya Parenkos jengkol katanya ya. Ada makuta. Parekos. Sate Parenkos. Oh, untuk tengah gue Untuk. Oh, Parekos. Nah, ini pentingnya ketemu langsung dengan ahli. Ya, mungkin kalau saya sekarang memang agak-agak sedikit otomatis ya. Selalu mengkoreksi berbagai hal tentang ikat. Ya bukan apa-apa, karena cek istilahnya 10 tahun ke belakang sih saya ngulur itu artinya diulur lah ke saya, siapapun ada kesalahan tertentu dari segi pemakaian, rupa ikat, penamaan, saya masih mentoleransi gitu. Cuma lama-kelamaannya kalau budaya itu tidak dibereskan lah, bukan saya luruskan, belum tentu yang saya katakan itu informasi yang valid, tapi minimal ada beberapa hal yang ya terutama yang kebetulan yang saya mengalami sejarahnya akan saya luruskan, seperti
mahkota. Kebanyakan orang kan ngomongnya, apalagi kalau kita ngasih istilah Makutha Purwa, Makutha Wangsa ke non Sunda pasti Iya. oh mahkota ya itu. Kita luruskan bahwa itu di Sunda itu istilah mahkota lebih ke arah Makutha gitu. Secara umum Kang Agus, filosofi, makna atau naon yang namanya Lambang. Nah, Ya. di balik totopong ini apa? Di balik ikat Sunda ini Ya. ada filosofi apa nih? Ya Maknanya pasti apa? ya, bukan hanya di ikat Sunda atau totopong, yang namanya Sunda itu budaya Sunda atau bangsa Sunda memang syarat dengan simbol-simbol atau napi pemaknaan di balik apapun produk yang ada di budaya Sunda gitu kan. Artinya saya melihat bahwa ikat Sunda itu mempunyai tiga lah, ada tiga hal yang ada di ikat Sunda. Yang pertama adalah ciri, yang kedua eusi, yang ketiganya itu tambahannya aksesoris yang ada simbol tambahannya gitu. Nah, eusi jeung ciri. Kalau ciri itu adalah visualnya yang terlihat. Seperti ini Makutha Purwa, ini Kolang Sungsang, itu penamaan yang rupa ikat dinamakan apa, itu kan cirinya yang terlihat. Nah, selain yang terlihat ada eusi. Isi. Ya itulah filosofi itu sendiri. Jadi seperti umpamanya julang ngapak. Cirinya apa? Julang ngapak cirinya adalah menutup, atasnya tertutup, kemudian ikatannya ada di belakang, dan ada bagian ikat atasnya itu dilebarkan ke kiri dan ke kanan. Yang kalau kita lihat terkenal dipakai oleh pelaku tokoh lengser di acara perkawinan ya. Itu julang ngapak. Nah, eusina yang sementara ini saya dapatkan bahwa filosofi julang ngapak itu mencerminkan seseorang atau yang sedang mencari keilmuan ataupun suatu pencarian diri yang tidak akan berhenti sampai dia menemukan tujuan jati diri dia sendiri gitu ya. Artinya seperti manuk julang itu kan dia akan mencari sumber mata air, itu tidak akan berhenti kalau sebelum menemukan sumber. Nah itu aplikasi dari segi filosofinya, yaitu dipakai oleh para sesepuh yang memang dari segi keilmuannya memang sudah mumpuni lah. Makanya di upacara perkawinan kan itu lengser itu ditempatkan sebagai orang tua yang istilahnya dia yang mengatur upacara apapun, upacara adat yang ada di situ gitu. Ya sedikit wacana pribadi, memang lengser itu harus ditempatkan sebagai seorang pengajian yang sangat tinggi nilainya. Sementara ya saya agak kurang setuju kalau lengser itu ditempatkan di upacara adat itu sebagai tokoh yang isinya bobodoran lah, sekocak. Oh iya, halang kaprah itu. Kalau pribadi ya, walaupun sekarang banyak teman-teman dari Kasundaan lebih menempatkan itu sebagai hiburan gitu kan. Iya. Kalau saya sendiri, kalau saya punya konsep, saya tidak akan menempatkan itu sebagai hiburan, tapi lebih ke arah tokoh sakral gitu. Oke, terakhir Kang Agus. Pesan buat anak-anak muda Sunda lah, orang Sunda nu ngarorak ya, supaya mencintai ikat Sunda atau totopong nih. Bahkan bisa seperti Kang Asep bisa ngikat sendiri. Ada ajakannya gimana? Ya kalau sebetulnya banyak targeting yang bisa saya sampaikan ya untuk terutama generasi muda gitu. Cuma saya masih memegang prinsip yang lama, artinya ya pakai ikat lah dengan rasa gembira gitu. Ya. Inti dari semuanya itu seperti itu saja. Karena Gembira dan bangga Bang Doni. saya pikir nggak mungkin bergembira kalau tidak bangga. Pasti rasa bangga itu ada di dalamnya gitu. Tapi kalau kita bangga, tapi barijen nyaram batur, kemudian barijen merendahkan pakaian atau ikat orang lain juga, dia tidak bergembira gitu. Artinya kegembiraan itu buat saya nilai tinggi di Kasundaan kan, karena apapun akan menjadi positif ketika kita menjalaninya dengan rasa gembira kan gitu.